Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Visyanto Akbar, Syafira Sifa Aprilia, dan Rizka BNI. Jadi di sini kami ingin menjelaskan tentang golongan 2. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang sifat kimia dan fisika yang ada di golongan 2. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang dari sifat kimia. Seluruh unsur alkali tanah bisa ditemukan di dalam bentuk logam. Logam alkali tanah berwarna putih, berkilau, dan reaktif pada suhu dan tekanan standar. Logam ini banyak ditemukan di laut dan batuan mineral dalam bentuk senyawa karbonat, silikat, atau sulfat. Oleh karena logam alkali berada di golongan 2, maka bilangan oksidasinya adalah +2. Be atau berilium. Berilium sangat berbahaya jika terhirup. Keefektifannya tergantung kepada kandungan yang dipaparkan dan dalam jangka waktu pemaparan. Jika kandungan berilium di udara sangat tinggi atau keadaan akut dapat terjadi. Keadaan ini menyerupai pneumonia dan disebut penyakit berilium akut. Yang kedua, SR atau strontium. Strontium radioaktif dapat menyebabkan gangguan berbagai tulang dan penyakit termasuk kanker tulang. Yang ketiga, Ra atau radon. Radon menghasilkan hasil peluruhan berbentuk padatan yang sangat halus, dan akibatnya jika terhirup oleh manusia akan mudah memasuki jalur udara dan melekat permanen dalam jaringan paru-paru, sehingga dapat menyebabkan kanker paru-paru. Mg atau magnesium menyebabkan asbestosis atau gejala sesak napas diikuti ekstraksi, dahak, dan batuk serta pembesaran ujung jari. Ba, barium, menyebabkan efek samping pada penggunaan radiasi kanker. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang sifat fisika. Kalsium, strontium, barium, dan radium membentuk senyawa ion bermuatan +2. Magnesium kadang-kadang bersifat kovalen dan berilium lebih dominan kovalen. Sifat golongan alkali tanah ditunjukkan pada tabel 1. Kekerasan logam alkali tanah berkurang dari atas ke bawah akibat kekuatan ikatan antar atom menurun. Hal ini disebabkan jarak antar logam pada logam alkali tanah bertambah panjang. Berilium merupakan logam berwarna abu dan kekerasannya mirip dengan besi, serta cukup kuat untuk menggores kaca. Logam alkali tanah yang lain umumnya berwarna perak dan lebih lunak dari berilium, tetapi lebih keras jika dibandingkan dengan logam alkali. Titik lele dan titik didih logam alkali menurun dari atas ke bawah dalam sistem periodik. Hal ini disebabkan oleh jari-jari atom yang bertambah panjang. Energi ionisasi kedua dari unsur-unsur golongan 2A relatif rendah sehingga mudah membentuk kation +2. Akibatnya unsur-unsur cukup reaktif, kereaktifannya logam alkali meningkat dari atas ke bawah dalam sistem periodik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan tentang golongan 2, yaitu fungsi unsur golongan. Jadi di sini ada beberapa unsur golongan. Yang pertama itu ada berilium atau Be. Jadi dia itu kegunaannya itu sebagai pelapis karena dapat menyerap panas. Terus yang kedua digunakan sebagai bahan pembuat misil. Yang ketiga komponen reaktor atom. Yang keempat plat barium digunakan untuk menangkap sinar X. Dan yang terakhir zamrud atau emerald mengandung berilium. Yang kedua, ada magnesium atau Mg. Kegunaannya itu dihubungkan dengan besi pada pipa air minum. Yang kedua, bahan campuran pembuatan alat-alat rumah tangga, dan juga masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, kalsium atau Ca. Kegunaannya yang pertama itu bahan bangunan atau semen. Yang kedua, CaCO3 murni sebagai bahan pembuatan pasta gigi dan kapur tulis serta pengisi kertas. Yang ketiga, CaOH2 digunakan pada pengolahan air limbah, produksi gula dan penjernih air. Terus, unsur yang keempat adalah strontium atau Sr. Itu kegunaannya yang pertama SrCl2 digunakan sebagai bahan pasta gigi untuk gigi sensitif serta meningkatkan kualitas lapisan barang tembikar. Yang kedua sebagai bahan dalam cat aerosol. Dan yang terakhir sumber warna merah pada kembang api. Dan unsur yang terakhir adalah unsur kelima, yaitu barium atau Ba.
Kegunaannya, BaSO4 digunakan untuk industri petroleum. Yang kedua, BaSO4 digunakan untuk pengaboran lumpur. Dan BaNO3 untuk memberi warna hijau pada kembang api. Dan yang terakhir, logam campuran dengan nikel digunakan dalam kawat busi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu keberadaannya di alam. Seluruh unsur alkali tanah bisa ditemukan di alam dalam bentuk logam. Logam alkali tanah berwarna putih, berkilau dan reaktif pada suhu dan tekanan standar. Logam ini banyak sekali ditemukan di laut dan batuan mineral dalam bentuk senyawa karbonat, silikat, atau sulfat. Oleh karena logam alkali berada di golongan 2A, maka bilangan oksidasinya adalah positif 2. Sekian dari saya. Selanjutnya, ada dampak negatif dari golongan 2 atau alkali tanah. Yang pertama ada Be atau berilium. Berilium ini sangat berbahaya jika terhirup. Jika terhirup, keadaan ini menyerupai pneumonia yang disebut juga penyakit berilium akut. Selanjutnya ada Sr atau strontium. Strontium itu radioaktif yang dapat menyebabkan gangguan berbagai tulang dan penyakit, termasuk kanker tulang. Selanjutnya ada Ra atau radon. Radon itu dapat menghasilkan peluru berbentuk padatan yang sangat halus dan akibatnya jika terhirup oleh manusia akan mudah memasuki jalur udara dan melekat permanen dalam jaringan paru-paru sehingga dapat menyebabkan kanker paru-paru. Selanjutnya ada Mg atau magnesium. Magnesium ini dampak negatifnya yaitu dapat menyebabkan asbestosis, yaitu gejala sesak nafas diikuti ekskresi dahak dan batuk serta pembesaran ujung jari. Selanjutnya ada Ba atau barium. Barium ini dapat menyebabkan efek samping pada gangguan radiasi kanker. Sekian, terima kasih.